You have the capacity of a 7-year-old. What makes you think you have the ability to be a father? Halo Story fans, kembali lagi di YouTube channel berjuta cerita Sam Story. Di video kali ini, aku akan menceritakan film yang sangat sedih dan mengharukan. Judul filmnya I Am Sam. Film ini pertama kali dirilis tahun 2001, berkisah tentang seorang ayah yang memiliki keterbatasan mental. Dia terpaksa harus dipisahkan dari putrinya yang cantik dan pintar karena dianggap tidak mampu merawatnya. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur ceritanya. Sam Dawson adalah seorang pria yang memiliki keterbatasan mental. Sam bekerja sebagai pelayan di salah satu kedai kopi Starbucks di kotanya. Hari itu merupakan hari yang spesial untuk Sam karena dia akan segera punya anak. Atasannya mengingatkan Sam untuk segera pergi ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, Sam melihat Rebecca, ibu dari calon anaknya, sedang berjuang melahirkan. Akhirnya, anaknya lahir dan Sam langsung memberi dia nama. Begitu keluar dari rumah sakit, Rebecca menyuruh Sam untuk segera menuju ke bus. Tapi ternyata Rebecca pergi meninggalkan Sam dan putrinya. Karena Rebecca meninggalkan mereka, Sam harus merawat Lucy sendirian. Sam tidak mengerti bagaimana caranya mengurus seorang bayi. Setiap malam Lucy terus menangis. Annie, tetangga Sam yang memiliki gangguan kecemasan, merasa terganggu dan menelpon dia. Sam mengatakan jika ibu dari bayinya pergi meninggalkan mereka, dan dia tidak tahu mengapa bayi itu terus menangis. Annie akhirnya kasihan dan meminta Sam membawa Lucy ke rumahnya. Annie memberitahu jika Lucy pasti kelaparan. Sam harus memberi dia makan setiap 2 jam sekali. Sam mendengarkan baik-baik dan mengikuti saran Annie. Akhirnya, Lucy bisa tidur dengan nyenyak. Tak lama kemudian, teman-teman Sam yang juga memiliki keterbatasan mental datang ke rumahnya. Mereka biasanya membuat acara rutin di rumah Sam. Tapi sekarang, Sam tidak bisa mengadakan acara itu karena harus merawat Lucy. Beberapa waktu berlalu, Lucy mulai bertumbuh. Setiap hari, Sam membawa Lucy ke tempat kerjanya, tapi Sam jadi tidak bisa fokus bekerja. Terpaksa, Sam meminta bantuan Annie untuk menjaga Lucy selagi dia bekerja. 7 tahun kemudian, Lucy sudah bertumbuh menjadi anak yang cantik dan pintar. Lucy mulai menanyakan banyak hal kepada ayahnya. Suatu kali, saat makan di restoran favorit Sam, Lucy menanyakan di mana keberadaan ibunya dan mengapa Sam berbeda dari ayah lainnya. Sam tidak bisa menjawabnya dan meminta maaf kepada Lucy. Tapi Lucy malah mengatakan jika dia sangat beruntung memiliki ayah seperti Sam, karena Sam selalu mau menemaninya bermain di taman, hal yang jarang dilakukan oleh ayah-ayah lainnya. Lucy akan segera masuk ke sekolah. Sam dan teman-temannya mengantar Lucy untuk membeli sepatu baru. Saat akan membayar sepatu yang dipilih oleh Lucy, uang Sam tidak cukup. Teman-teman Sam langsung memberikan uang mereka untuk membantu membeli sepatu Lucy. Melihat itu, pemilik toko sangat terharu dan memberikan bonus balon kepada mereka. Besoknya, Sam mengantar Lucy ke hari pertama bersekolah. Lucy bisa langsung mendapat teman baru, Connor. Tapi, Connor selalu menanyakan kepada Lucy kenapa ayahnya berbeda.
Lucy mengakui jika ayahnya memang seperti itu. Setiap malam, Sam selalu membacakan cerita untuk Lucy dari buku cerita favoritnya. Tapi, Sam terus mengulang-ulang cerita itu sampai Lucy bosan. Lucy memberikan Sam sebuah buku dari gurunya. Saat itu, Lucy sadar jika ayahnya tidak terlalu bisa membaca. Suatu hari, guru Lucy memanggil Sam ke sekolah. Guru mengatakan jika Lucy menahan diri untuk berkembang di sekolah. Ini terlihat dari gambar yang Lucy buat. Para guru khawatir dengan kondisi Lucy. Belum lagi, mereka pernah mendapat laporan dari Komite Perlindungan Anak dan Keluarga. Perwakilan komite mengatakan jika Sam hanya memiliki cara berpikir seperti anak umur 7 tahun, sedangkan Lucy sebentar lagi akan berumur 8 tahun. Malamnya di rumah, Sam meminta Lucy untuk membaca buku. Lucy berpura-pura tidak bisa membaca kata-kata sulit yang tidak bisa ayahnya baca. Sam marah karena Lucy berbohong. You are not stupid. No, you are not stupid. Sam memohon agar Lucy tidak menahan dirinya untuk belajar dan membaca, karena itulah yang membuatnya bahagia. Akhirnya, Lucy mau membaca buku itu. Keesokan harinya, Lucy mengajak Sam untuk sarapan di restoran lain. Sam marah kepada pelayan karena menu makanan favoritnya tidak ada di restoran itu. Lucy mulai merasa malu dengan ayahnya. Pada kesempatan lain, saat acara kostum sekolah, Sam ikut bermain dan menari. Teman-teman Lucy menertawakan Sam dan membuat Lucy sangat malu. Suatu kali, Sam ingin memberikan kejutan untuk Lucy. Dia sudah mengundang teman-temannya dan juga teman-teman Lucy. Tapi Connor tidak mau bekerja sama dengan Sam untuk bersembunyi. Karena takut kejutannya gagal, Sam sedikit memaksa anak itu. Ayah Connor tidak terima dan mendorong Sam. Lucy datang dan terkejut memanggil ayahnya. Connor mengatakan, kenapa Lucy memanggilnya ayah? Padahal Lucy pernah bilang jika dia hanya diadopsi. Karena perkataan temannya, Lucy berlari pergi. Perwakilan Komite Perlindungan Anak yang mengawasi Lucy menyaksikan kejadian itu. Dia melaporkan jika Sam sulit bergaul, mengendalikan emosi, dan pernah membahayakan orang lain. Sam dibawa ke kantor pengadilan. Sebelum persidangan resminya, hakim memutuskan untuk menahan Lucy. Sam hanya diizinkan menemui Lucy 2 kali dalam seminggu selama 2 jam. Sam juga diminta segera mencari pengacara untuk mendampinginya. Teman-teman Sam mencoba mencarikan pengacara untuknya, tapi biaya pengacara sangat mahal. Sam memohon kepada atasannya untuk menaikkan jabatannya menjadi barista supaya punya tambahan uang untuk menyewa pengacara. Sam juga mendatangi pengacara terkenal Rita Harrison, tapi kelihatannya Rita sangat sibuk dan tidak mempedulikan Sam. Setelah akhirnya mendengarkan cerita Sam, Rita sudah bisa menebak jika Sam tidak akan sanggup membayarnya dan menyuruh Sam pergi. Tapi Sam berusaha meminta belas kasihannya dengan menanyakan apakah Rita sanggup jika dipisahkan dan tidak boleh menemui anaknya. Mendengar itu, Rita berjanji akan membantu Sam menemukan pengacara yang lebih cocok. Hari berikutnya adalah kesempatan Sam menemui Lucy. Tapi karena kecerobohannya, Sam hampir saja terlambat. Mereka diizinkan untuk mengobrol bersama. Tapi di balik kaca, mereka diawasi oleh petugas yang mencatat semua pembicaraan mereka. Lucy meminta maaf kepada ayahnya atas semua yang terjadi. Lucy juga berteriak kepada petugas jika dia hanya ingin Sam yang menjadi ayahnya. Sam berjanji akan berusaha mencari pengacara agar bisa menyelesaikan kasus mereka. Sam tidak menyerah dan terus menemui dan mengikuti Rita. Sam menanyakan tentang pengacara yang Rita janjikan. Teman-teman Rita memperhatikan dan membicarakan Rita.
Karena gengsi, Rita mengakui jika Sam adalah kliennya yang dia tangani secara gratis. Mendengar itu, Sam sangat senang. Dia memberikan surat dari persidangan kepada Rita. Rita membacakan surat itu dan memberitahu Sam jika dia harus menemui dokter ahli penyakit jiwa sebentar lagi. Sam menjelaskan jika dia akan terlambat jika pergi dengan bus. Akhirnya, Rita mengantarnya dengan mobil secepat mungkin. Rita juga meminta Sam untuk membawa beberapa saksi yang bisa memberikan keterangan jika Sam memang ayah yang baik. Tapi, Sam hanya bisa mendatangkan teman-temannya. Rita menyuruh Sam untuk mencari saksi lain. Sam mencoba meminta tolong kepada Annie, tapi Annie menolaknya karena masalah gangguan kecemasannya. Tiba hari persidangan pertama. Teman-teman Sam juga datang membawakan poster sebagai bentuk dukungan mereka. Rita mendampingi Sam. Dokter yang memeriksa Sam juga dihadirkan untuk memberikan keterangan. Karena pembelaan Rita yang sangat baik, dia membuat dokter itu tersentuh sampai menangis sehingga membuat dokter itu membela Sam. Begitu juga di persidangan kedua. Dihadirkan dokter lain yang dibesarkan oleh orang tua yang memiliki keterbelakangan mental seperti Sam. Lagi-lagi, Rita membuat pembelaan yang baik dan keadaan menguntungkan untuk Sam. Besoknya adalah kesempatan kedua Sam untuk mengunjungi Lucy minggu itu. Jam bertemu mereka segera habis. Lucy berbohong kepada ayahnya jika mereka diperbolehkan untuk pergi ke taman. Tapi ternyata Lucy mengajak Sam kabur agar tidak dipisahkan lagi. Awalnya Sam tidak mau melakukan itu, tapi karena Lucy terus memaksa, akhirnya dia menuruti keinginan Lucy. Mereka bermalam di taman dan ditemukan oleh polisi. Sam dan Lucy dibawa ke kantor polisi tengah malam. Rita datang dan memarahi Sam, tapi Lucy memohon kepada Rita untuk tidak menyerah dan memaafkan ayahnya. Dia juga meminta maaf karena memberikan ide untuk kabur. Keesokan harinya, Lucy diwawancara. Mr. Turner, pengacara negara, menanyakan bagaimana Lucy memandang ayahnya, Sam. Lucy mengatakan semua hal yang baik. Tapi, sewaktu ditanya kemana mereka pergi semalam, Lucy berbohong. Mr. Turner juga menyudutkan Sam dengan menanyakan kepada atasannya apakah karena keterbatasan mentalnya, Sam hanya bisa menjadi pelayan. Untungnya atasan Sam mengatakan jika dia akan segera mengangkat Sam menjadi barista. Di persidangan selanjutnya adalah giliran teman Sam yang diminta memberikan kesaksian. Rita sudah pasrah karena tidak bisa berharap banyak dari teman Sam itu. Beruntung, Annie akhirnya mau datang ke pengadilan untuk membantu Sam. Annie mengatakan banyak hal bagus tentang Sam. Sam tinggal sedikit lagi memenangkan hak asuh Lucy. Besok adalah hari di mana Sam dipersilakan melakukan pembelaan. Rita mengajak Sam ke rumahnya. Ternyata meskipun kaya dan sukses, keluarga Rita tidak bahagia. Anaknya, Willie, tidak mau bermain bersamanya dan suaminya juga hanya sibuk bekerja. Rita mengajari Sam caranya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan diberikan. Rita juga meminjamkan setelan jas suaminya kepada Sam. Besoknya sebelum ke persidangan, Sam bekerja dulu dan memulai hari pertamanya menjadi barista. Tapi karena hari itu sangat ramai, Sam kewalahan sehingga terjadi kekacauan dan membuatnya terlambat datang ke persidangan.
Tapi Sam bisa menjawab setiap pertanyaan dengan baik. Sam juga mengatakan jika hanya dia yang lebih mengenal Lucy dari siapapun. Tapi Mr. Turner menyudutkan Sam. Dia mengatakan jika Sam menyayangi Lucy, seharusnya dia membiarkan Lucy dirawat oleh orang tua asuh yang bisa membesarkan Lucy dengan lebih baik. You can raise a 7-year-old, a 10-year-old, a 13-year-old. That means, you know what that means? Sam akhirnya tidak bisa berkata-kata lagi. Dia kalah di persidangan itu. Sam harus dipisahkan dari Lucy. Mereka berdua menangis. Untuk sementara, Lucy akan dirawat oleh orang tua asuh selama Sam akan dievaluasi. Suatu hari, Sam menuju ke rumah orang tua asuh Lucy dan melihat jika Lucy sudah bahagia. Sam tidak jadi ke sana, padahal Lucy berharap dan terus menunggu Sam datang mengunjunginya. Sam hanya bisa sedih dan murung di dalam rumahnya. Padahal seharusnya Sam datang ke persidangan untuk evaluasinya yang pertama. Rita marah dan mendobrak pintu rumah Sam. Dia mendapati Sam hanya termenung putus asa. Rita meyakinkan Sam jika dia bisa berusaha lebih keras. Jika dia bekerja lebih giat, dia bisa membeli apartemen yang lebih besar dan memiliki kamar untuk Lucy. Itu adalah salah satu syarat dari pengadilan jika Sam mau mendapatkan Lucy kembali. Sam menangis dan mengatakan jika dia sudah berkali-kali mencoba, tapi orang yang terlahir dengan keterbatasan seperti dia tidak akan pernah berhasil. Melihat itu, Rita melampiaskan perasaannya. Rita mengatakan jika dia pun memiliki keluarga yang berantakan. Mendengar cerita Rita dan melihatnya menangis, Sam jadi tidak menyerah. Dia mau berusaha. Sam mencoba mencari penghasilan tambahan dengan merawat anjing-anjing. Lalu, dia pergi ke rumah Randy, orang tua asuh Lucy. Randy memarahi Sam karena dia tidak hadir untuk evaluasi. Tapi akhirnya, dia memanggilkan Lucy. Lucy marah karena Sam sama sekali tidak menemuinya ataupun menelponnya selama dia di rumah orang tua asuhnya. Tapi Sam menceritakan jika dia semalam menulis surat dan mengatakan kalau dia sangat menyayangi Lucy. Sam hadir pada evaluasi kedua. Rita mencoba meyakinkan hakim. Tapi perwakilan komite mengatakan jika orang tua asuh Lucy berniat mengadopsi Lucy dan komite perlindungan anak setuju dengan permintaan mereka. Rita mengatakan kepada Sam jika mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Sam bisa memberikan perwalian kepada orang tua asuh Lucy agar bisa diperbolehkan lebih sering mengunjungi Lucy. Sam diam-diam mengamati Lucy dari atas pohon sewaktu Lucy sedang bersekolah. Saat Lucy dan ibu asuhnya sedang berjalan-jalan, Sam terlihat keluar dari apartemen barunya di dekat rumah Randy. Randy kurang menyukai tindakan Sam yang bisa mempengaruhi Lucy. Saat malam tiba, Lucy yang tidak bisa tidur kabur dari rumah orang tua asuhnya dan menuju ke apartemen Sam. Sam terkejut tapi mempersilahkan Lucy untuk masuk dan menginap. Setelah Lucy tertidur, Sam mengantarnya kembali ke rumah orang tua asuhnya. Sam juga memberitahu Randy hal-hal apa saja yang biasa dilakukan Lucy sebelum tidur. Tapi setiap malam, Lucy selalu terbangun dan pergi ke apartemen Sam. Setelah tertidur, Sam juga selalu mengembalikan Lucy kepada orang tua asuhnya. Suatu kali, orang tua asuh Lucy menyembunyikan tangga di luar jendela kamar Lucy sehingga dia tidak bisa kabur di malam hari. Lucy mencoba pergi lewat pintu namun sudah terkunci. Ternyata Randy sudah menunggunya dan menyiapkan hal-hal yang pernah diberitahu oleh Sam. Tapi Lucy tidak mau bersama Randy dan naik ke kamarnya. Rita bersama putranya, Willie, datang mengunjungi Sam di apartemennya. Rita menceritakan jika akhirnya dia bercerai dengan suaminya yang berselingkuh, dan sekarang putranya mau lebih akur dengannya.
Sam ikut senang mendengarnya. Rita membawakannya setelan jas yang ditinggalkan suaminya dan membantu Sam untuk persidangan terakhirnya besok. Sam tidur dengan jas yang diberikan Rita. Tiba-tiba, Randy datang mengetuk pintu apartemen Sam dan memberikan Lucy yang tertidur kepada Sam. Randy mengatakan jika Lucy tertidur di mobil. Randy takut jika Lucy terbangun di rumahnya, dia akan berlari kembali ke apartemen Sam. Randy juga mengatakan jika dia akan memberitahu hakim kalau dia tidak jadi mengadopsi Lucy. Karena dia tidak bisa memberikan kasih sayang yang Lucy butuhkan, Randy tidak tega memisahkan Lucy dari Sam. Sam berterima kasih kepada Randy. Sam juga memohon kepada Randy untuk bersedia menjadi ibu bagi Lucy. Karena bagaimanapun juga, Lucy tetap butuh sosok seorang ibu. Randy pun setuju. Film ditutup dengan Lucy yang sedang bermain sepak bola di sekolahnya. Tidak ketinggalan, Sam menjadi wasit menemani permainan Lucy. Di sana hadir juga teman-teman Sam, Rita, dan Willy serta orang tua asuh Lucy. Tamat. Bagaimana story fans? Sedih dan mengharukan banget kan kisah Sam dan Lucy? Kasih tahu di kolom komentar ya. Kalian nangis gak sih nonton video ini? Story fans juga bisa request film apa lagi yang mau kita ceritain. Film sedih, seru, kisah nyata, dan yang lainnya. Kasih tahu di kolom komentar juga ya. Jangan lupa juga untuk dukung kita terus dengan like, share, dan subscribe channel ini supaya kita makin semangat untuk upload video. Sampai ketemu di video selanjutnya.